Kalau misalnya nih pembeli kalian banyak, tapi yang order segitu-segitu aja di Shopee, nah lu berarti punya masalah nih. Dan mau tahu nggak di video ini gue mau kasih tahu nih gimana sebenarnya gampang sih, itu bukan cara yang susah, nggak pakai cara yang aneh-aneh, tapi cara simpel ini mungkin bisa meningkatkan check out. Gitu ya, kalau check out ujung-ujungnya jadi order kan. Nah udah siap buat tahu caranya? Nah sekarang gini, kalian bayangin orang lagi mau beli produk gitu ya, pasti kan mereka bakal nyari search di sini. Nah udah search tuh kan muncul nih kan produk-produk yang dipilih gitu kan. Oke, udah muncul produk pilih, besok orang lihat-lihat ya kan. Nah udah lihat-lihat, nanti dia bakal pilih, misalnya gua mau ngambil ini nih yang nomor 1 gitu kan. Oh, di sini lihat harganya gitu kan, lihat apanya. Nah terus setelah itu apa yang mereka lakuin, mereka sebelum check out gitu ya, ada orang-orang yang bakal ngeliat ke sini deskripsi, bener nggak? Mereka bakal baca nih di sini. Makanya ini hal simple tapi iya ngaruh gitu loh, hal simpel tapi ngaruh. Nah gitu. Nah memang ya kalau lihat di sini kan orang ajakannya check out dulu, tapi atau chat dulu, tapi kan sebelum beli biasanya orang pasti bakal lihat ke sini nih. Dia baca misalnya kaos distro bahan begini, dia ngasih lihatnya oke, jahitan terstandarisasi gitu kan. Nah terus di sini ada kalimat-kalimat kayak wajib baca, membeli sama dengan setuju gitu kan. Nah sebenarnya ini kan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu kayak apa ya, dibilangin galak banget enggak, tapi kayak bentar, kalau gue beli berarti setuju, berarti harus dibaca dengan detail nih, bener nggak? Nah kalimat berikutnya itu jadi sesuatu yang penting, bener nggak? Nah masalahnya adalah ketika misalnya orang baca, memang orang Indonesia nggak semua suka baca, tapi ketika orang baca, apa yang mereka dapat insight, bener nggak? Gitu kan? Nah deskripsi ini sesuatu yang bakal benar-benar mempengaruhi gitu ya. Nah gini, deskripsi ini kan ada yang biasa kayak gini, ini kan kalau menurut gue ini biasa ya, sedang, cuman gue agak kurang suka wajib baca, beli berarti setuju gitu kan, wajib melakukan video unboxing apabila ada salah cara order gitu kan, pastikan nomor handphone, pembatalan, dia masih kasih taunya enak. Tapi ada lagi, apa ya maksudnya, kayak kalian pasti pernah menemukan kayak toko-toko yang membeli berarti setuju, wajib begini, nggak boleh begini, kalau ini berarti blacklist, kalau gini berarti bagaimana gitu, dengan aturan-aturan yang banyak yang galak gitu. Itu bayangin, jadi kayak sama kayak orang ketika udah datang ke toko, udah susah-susah dipancing ke toko, terus begitu ngeliat yang jualnya judes, itu kan bakal bikin pembeli kayak, bentar, gue mau beli apa enggak ya? Gue mau begini apa enggak ya? Gue mau gitu apa enggak ya? Kebayang nggak? Nah, ini adalah hal-hal yang bakal pengaruh. Nah, sekarang kita lihat yuk, kalau toko-toko kan kayak gimana sih gitu ya. Nah, gue udah lakuin riset beberapa. Nah, di sini gue nemu nih, kayak contoh ini. Kalau untuk baju, salah satu yang top of mind adalah Erigo. Kita lihat gimana cara Erigo bikin deskripsi. Erigo bikin deskripsinya tuh desain cocok dipadukan dengan berbagai jenis celana, pilih desain, banyak cuttingan regular fit, ini cocok gitu kan. Highlightnya apa? Nah, dia ngasih highlight nih. Jadi kayak produknya ini apa, bahannya apa, simple, modelnya kayak gimana. Oh, model, dia kasih tahu tinggi model berapa, berat berapa, pakai ukuran berapa. Jadi itu bikin kayak, oh kalau lu lihat nih, kok di model keren, kok di gua enggak ya? Karena dia ngasih tahu si model ini tingginya berapa, beratnya berapa. Jadi kalau misalnya kalian pakai ukurannya sama kayak di model ya nggak cocok. Nah, terus dia ngasih tahu cara ngerawatnya seperti apa dan lain sebagainya. Ini cara Erigo. Nah, terus gue nemu lagi satu toko, Brodis. Nah, kalau gue ini salah satu toko yang cakep dalam bikin deskripsi. Deskripsinya kayak gimana? Lo lihat. Kalian lihat. Dia pakai gambar nih. Brodis, kemeja softy. Detailnya adalah PE polyester relax fit. Dia ngejelasin ini tuh apa, gitu ya. Kelebihannya apa nih dari bahannya, gitu ya. Nah, size chart. Nah, dia bikin size pakai gambar nih. Jadi ruang panjang lengan, ini apa? Nah, ada size chartnya nih. Jadi kayak ngasih tahu ke orang, kalau lo L kurang lebih panjangnya segini. Kebijakan pengembalian produk, misalnya. Jadwal pengirimannya apa, gitu ya. Sebenarnya jadwal pengiriman hal simpel sih, tapi kayak orang kan suka banyak yang order hari ini pengen dikirim sekarang juga, terus tapi udah di luar jadwal pengiriman. Oke, catatan lain, gitu ya. Nah, tapi yang enak adalah dia ini disebutnya kalau di ini pakainya recap disebutnya. Jadi panduan antara gambar sama deskripsi. Pak gambar tulisan deskripsi. Kenapa? Itu bakal bikin bener-bener. Ya kan kalian tahu sendiri orang Indonesia tuh malas baca. Kalau kalian mau masukin poin-poin penting, ini dengan di sini tuh ini bikin lebih cakep, bikin lebih enak, lebih rapi, gitu ya. Karena dia di sini gambarnya. Nah di sini kan dia semua pakai foto modelnya nih, yang difoto gitu ya, tentang si bajunya seperti apa. Nah dari sini, dari tiga ini, coba deh lihat ada 3 perbedaan. Satu biasa, ya satu biasa, gitu kan. Yang satu lagi yang satu lagi tuh detail, ini apa, dia ramah. Erigo tuh kesannya ramah. Yang ketiga tuh dia ramah dan mendetail, gitu kan. Mana yang lebih bagus? Pasti kerasa yang ketiga, bener nggak? Nah sebenarnya gimana sih cara bikin deskripsi yang bagus? Nah buat bikin deskripsi yang bagus,
sebenarnya poin-poin yang dapat itu paling dapat tuh di Brodies kalau menurut gua. Satu, kalian lihat kayak pertama dia udah langsung ngasih lihat kelebihan highlightnya apa. Nah kalau di sini yang dijual adalah bahan TI polyester dan relax fit cuttingannya, gitu ya. Nah sebenarnya gini, ini kan buat baju ya. Kalau buat produk kalian gimana? Ya tergantung. Tapi poin pertama adalah kelebihan produk kalian tuh apa. Terus yang perlu info detail apa nih? Nah di sini kita kadang perlu pikir. Misalnya kalau kayak orang mau beli produk, dia butuh info apa? Apakah butuh info ukuran? Apakah butuh pengiriman? Apakah butuh cara merawat? Apakah butuh apa? Nah info-info itulah yang harus dilihat. Gitu. Itulah yang harus dimasukin dalam deskripsi. Nah kalau misalnya kalian cek deskripsi kalian belum ada seperti itu, berarti ada poin-poin yang kurang. Nah poin inilah yang ditambahin. Yang di highlightnya apa nih? Highlightnya ini, highlightnya apa lagi nih? Poinnya apa cara penggunaan atau apa? Nah, hal-hal seperti itu harus masuk. Disusun dengan satu apa ya, ibaratnya satu copywriting atau satu teknik nulis yang enak gitu ya. Mulai dari depannya apa, poinnya apa gitu. Kayak ini Brodies pendek poinnya, tapi dia to the point. Gitu kan. Erigo juga cocok gitu. Erigo juga simple gitu. Dia simple, dia juga to the point, dia ngasih lihat. Bahkan dia ngasih tahu modelnya seperti apa. Jadi ngasih bayangan. Gitu ya. Nah, kalau yang galak yang ketiga ya, yang sebelumnya itu ya masih oke lah, standar. Tapi dibandingin yang lain kan lebih bagus yang kedua. Nah, kalau yang di bawahnya lagi, misalnya kalian dilihat nih, banyak galaknya gitu ya sama konsumen, membeli berarti setuju, oh, jangan komplain gitu kan. Nah, ini bakal bikin toko kalian bakal ngejor gitu ya. Jadi mulai rubah ke deskripsi ke sini. Dan kabar baiknya adalah ketika dalam bikin deskripsi itu aman, dalam artian ketika udah jadi dirubah-rubah aman, gak ada ngerubah pencarian. Nah, satu poin penting dalam deskripsi itu adalah ketika kalian bikin deskripsi, pastiin itu juga ada keyword. Keyword mana nih? Keyword yang di set dong. Karena keyword itu bakal ngebantu produk kalian lebih relevan di mata Shopee, yang artinya posisi bakal makin tinggi. Nah, dari perbandingan tadi nih tentang deskripsi nih, gue pengen tahu kalau kalian suka yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, atau gini, ada nggak yang pengen dicekin? Kira-kira deskripsi toko kalian tuh bagusnya kayak gimana sih? Coba lu kirim link toko dan tulis minta dicekin. Nanti gue bakal pilih toko mana nih atau produk mana nih yang bakal dibuat video reviewnya.